wabarakatuh. Oke, minasan, kembali lagi ke channel Febri SPJ. Di video kali ini saya ingin melanjutkan video salam dan ungkapan dalam bahasa Jepang part 2. Kalau yang kemarin kan part 1, sekarang part 2 nya. Oke, langsung saja. Di video kali ini saya ingin menjelaskan cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Oke, penjelasannya. Oke, sebelumnya teman-teman bisa lihat sendiri di situ di layar monitor saya ada 3 warna, yaitu warna kuning, hijau, dan pink. Adapun dalam bahasa Jepangnya, warna kuning itu kiiroi iro, warna hijau midori, dan warna pink pinku. Oke, teman-teman. Adapun warna midori atau hijau di sini itu adalah furigana, cara membaca huruf hiragananya. Oke, langsung saja kita baca bersama-sama. Hajimemashite. Hajimemashite. Itu artinya salam kenal, teman-teman. Hajimemashite, salam kenal. Nama des. Oke, des di sini adalah partikel penutup, maksud saya partikel penutup dalam bahasa Jepang. Nama saya, watashi wa Ulke desu. Nama saya adalah Ulke. Oke. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Itu artinya mohon bimbingannya. Ya, dozo yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite diucapkan saat mengawali perkenalan pertama, sedangkan dozo yoroshiku onegai shimasu dapat digunakan saat mengakhiri perkenalan. Cara memperkenalkan nama diri sangat sederhana. Nama kalian plus des. Oh iya, partikel des itu adalah membentuk predikat secara sopan. Ketika kita ada partikel des di belakangnya, itu kalimat kita terkesan sopan ya, teman-teman. Oke, next, saat minta tolong. Onegai shimasu, minta tolong. Onegai shimasu. Oke, di Jepang sendiri, onegai shimasu ini pasti kotoba yang tidak pernah ditinggal atau terlupakan. Ketika orang Jepang minta tolong dengan kita, pasti bilang onegai shimasu. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mau minta tolong dengan orang Jepang, onegai shimasu, atau sesama teman, onegai shimasu. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman, ini yang ketiga, saat berangkat dan kembali. Maksudnya itu saat pulang ke rumah dan berangkat kerja. Ittekimasu, saya berangkat ya, atau pergi dulu ya. Ya, di Jepang sendiri, teman-teman, ketika kita mau berangkat kerja atau mau pergi keluar rumah untuk bermain, jalan-jalan, pokoknya kalau keluar rumah, mereka mengucapkan ittekimasu. Yang di rumah menjawab itterasai. Itterasai artinya selamat jalan. Ya, teman-teman, nanti ketika kalian sudah di Jepang atau ada yang kuliah di Jepang ataupun magang di Jepang, ini jangan lupa diucapkan ya, teman-teman. Ittekimasu, itterasai. Oke. Sugi wa tadaima, saya pulang. Ketika kita pulang dari kerja, kita mengucapkan tadaima, atau pulang dari jalan-jalan, pokoknya masuk ke rumah, tadaima. Yang di rumah menjawab okaeri nasai, selamat pulang, maksudnya selamat datang kembali atau selamat pulang. Okaeri nasai. Oke, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini di kantor, teman-teman. Ini adalah kotoba yang sangat teinei na kotoba, atau kotoba yang sangat-sangat sopan ya, teman-teman. Ittekimasu atau ittemairimasu ya. Biasanya kalau kita mengucapkan kepada sacho, misalkan izin untuk keluar sebentar dari perusahaan,
ite mairimasu, seperti itu. Saya berangkat. Ini adalah kotoba sopannya dari itekimasu. Untuk sopannya ite mairimasu. Oke, selanjutnya ite rasaimase. Ite rasaimase, hati-hati sampai kembali lagi atau selamat jalan, seperti itu. Tadaima modorimashita, saya pulang. Sopan sekali nih ya teman-teman. Saya sendiri ketika berada di Jepang kemarin, saya jarang sekali mengucapkan ini, tapi ada sekali saya ucapkan ketika saya bertemu atau izin kepada sacu saya mau ke byoin atau rumah sakit. Okaeri nasai mase, selamat pulang artinya. Oke teman-teman, mudah sekali bukan bahasa Jepang ini. Sebenarnya bahasa Jepang itu sulit ketika kita nggak belajar teman-teman, tetapi kalau kita mau belajar semua kotobanya itu mudah teman-teman, mudah diingat. Oke, sugi yong bangme, saat menanyakan dan menyatakan keadaan. Oke, kita baca ya teman-teman. Maaf teman-teman, suara saya serak. Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, daijoubu sendiri di sini seperti kita ada masalah atau dilihat orang Jepang kita itu melamun, terus ditanya daijoubu desu ka? Apakah kamu tidak apa-apa? Tidak ada masalah kan kamu? Seperti itu. Seperti yang saya bilang kemarin ya teman-teman, tidak semua bahasa Jepang itu bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Adapun kalau kita artikan itu biasanya kalimatnya menjadi tabu. Ada beberapa. Oke, segi daijoubu desu. Nah, ini jawabannya teman-teman. Kalau ada yang nanya misalkan daijoubu desu ka? Daijoubu desu. Seperti tidak apa-apa, tidak masalah kok. Nggak ada masalah, seperti itu. Mudah bukan? Daijoubu desu ka? Oh iya teman-teman. Desu ka di sini itu adalah bentuk pertanyaan. Kahnya di belakang itu apakah artinya? Apakah kamu tidak apa-apa? Seperti itu. Des tadi seperti yang saya bilang tadi adalah partikel penutupnya. Desu ka? Seperti itu. Daijoubu desu. Nah, dijawabnya daijoubu desu. Ka-nya nggak usah lagi karena ka itu adalah bentuk pertanyaan. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Ada beberapa kalimat yang sudah kita pelajari. Semoga teman-teman bisa menghafalnya dengan mudah, bisa cepat bisa bicara bahasa Jepang. Nihongo de hanasemasu ne. Kara gambatte kudasai. Ya, sampai ketemu lagi di part 3 ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.